Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Halo teman-teman, hari ini aku lagi malas nih. Tahu nggak aku malas apa? Aku malas ibadah sekolah minggu ataupun mendengar renungan Alkitab dari papa mama. Pokoknya aku udah bosan. Wah, Lause, kasihan banget ya anak-anak. Iya, Lause. Semua merasa bosan. Sekolah minggu online. Sekolah online. Iya. Jalan-jalan gak bisa, Lause. Mau ketemu teman, takut, Lause. Semua online. Bagaimana ya cara mengatasi kebosanan ini, Lause? Nah, Lause Sally, mau tahu kan bagaimana cara mengisi kebosanannya mereka? Mau dong. Ayo Lause, kita ajak mereka untuk ikutan KKR Anak pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 oleh Pendeta Wendy Pratama. Lause, kita akan dibagi 2 sesi. Sesi yang pertama di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi itu untuk kelas kecil. Lalu kita break sebentar. Setelah itu kita akan lanjutkan sesi yang kedua pada jam 11 pagi sampai dengan 12 siang. Seru gak sih, Lause? Wah, Lause pasti deh. Lause Sunli jamin pasti seru banget. Karena Lause, Pendeta Wendy akan mengajak temennya yang pinter banget dalam menyampaikan firman Tuhan. Siapa namanya, Lause? Kira-kira siapa ya, Lause? Nih Lause Sunli akan kasih bocoran. Wow. Namanya Nyet. Wow, nyetnya. Iya Lause. Lalu Pendeta Wendy dan temannya akan memberikan kita trik gimana cara kita mengatasi kebosanan kita dan kita tetap semangat dan tetap bersuka cita. Lause, kayak mana sih cara daftarnya? Aku pengen banget. Pengen banget kan, Iya. Lause? Iya Lause, karena acaranya menarik banget. Nah, adik-adik cukup daftarkan nama, lalu daftarkan juga kelas kalian di sekolah minggu. Kira-kira kelas apa ya? Itu misalnya Pratama atau Praindria atau apa lagi Lause? Madya 1. Nah, jangan lupa juga untuk cantumkan umur kita serta foto diri kita. Lalu kalian bisa serahkan kepada guru kelas masing-masing. Oke, segera daftarkan diri kalian. Dan jangan lupa ya, sampai ketemu lagi di acara KKR Anak Tanggal 29 Oktober 2020. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali Lause Lucy bisa berjumpa dengan adik-adik di sekolah minggu walaupun secara online. Hari ini Lause mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan dan Lause ditemani oleh Cece Esther dan Koko Martin. Halo. Nah, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu
ya, kita nyanyinya lebih semangat ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus ya. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bisa mengikuti sekolah minggu. Kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami tetap menjadi anak-anak yang setia, yang rajin mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Kami mohon Tuhan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Cica Esther, kita mau ajak adik-adik di rumah ya untuk menyanyi lagu Daki-Daki. Ayo kita semua berdiri ya. Kita pakai gaya ya. Daki, daki, daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintas padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyi sekali lagi ya, lebih semangat, ayo. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ayo lebih semangat. Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, suka suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lebih semangat lagi. Terbang, 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 terbang luar angkasa,
apa ya? Lagu firman Tuhan. Ya, yuk kita nyanyi firman Tuhan ya sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Lebih semangat lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Nah, sekarang adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Caca Esther udah siap? Kalau Koko Martin? Udah siap dong, Lause. Nah, sekarang kita mau mengajak Lause Feni untuk ceritakan firman Tuhan ya. Ayo kita sama-sama memanggil Lause Feni. Lause Feni. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Lause Feni. Dan seperti biasa, Lause ditemani oleh Momo. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja. Momo senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian. Sudah pada mandi belum teman-teman? Kalau Momo pastinya udah mandi dong. Udah wangi nih, coba langsung cium badan Momo. Udah wangi. Adik-adik, sekarang Momo udah rajin loh. Sekarang dia sudah pagi-pagi sudah siap-siap mandi untuk ke sekolah minggu online. Iya langsung, Momo mau jadi anak Tuhan yang baik. Teman-teman, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami akan mendengar firman Tuhan. Tolong berkati Lause dan kami semua agar dapat mengerti cerita yang disampaikan Lause. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause, Ya. mau cerita apa hari ini? Hari ini Lause mau cerita tentang seorang raja dari sebuah kerajaan. Wah, asik. Momo udah sabar nih. Sebelumnya Lause mau tanya sama Momo. Momo tahu nggak kira-kira apa tugas seorang raja? Memerintah kerajaan, Ya. menjaga keamanan negaranya. Hmm. Momo lupa, teman-teman tahu nggak? Ayo apa satu lagi? Oh iya, Momo ingat, mensejahterakan rakyatnya. Betul sekali Momo. Hari ini Lause akan cerita tentang Raja Yosafat dari kerajaan Yehuda. Adik-adik tahu kerajaan Yehuda itu di mana? Kira-kira sama nggak dengan Israel? Kalau Momo tahu? Tahu Lause, kerajaan Yehuda itu asalnya dari kerajaan Israel yang dipecah menjadi dua. Momo pernah baca ceritanya di Alkitab. Nih, Momo kasih lihat ke teman-teman ya asal mulanya. Oke. Jadi bangsa Israel ini terdiri dari 12 suku, yaitu keturunan dari anak-anak bapak Yakub. Kemudian mereka diperintah oleh seorang raja pertama yang bernama Saul, lalu digantikan oleh Daud. Setelah Daud meninggal, anaknya Daud yang bernama Salomo menjadi raja. Zaman Raja Salomo ini, bangsa Israel menjadi kerajaan yang besar. Setelah Salomo meninggal, anaknya Rehabeam menjadi raja. Nah, disinilah terjadi perpecahan. 10 suku memberontak karena tidak mau dipimpin oleh Rehabeam. Lalu mereka memisahkan diri dan mendirikan kerajaan Israel di daerah utara yang dipimpin oleh Yerobeam. Sedangkan 2 suku lagi tetap setia kepada Rehabeam yang memerintah kerajaan di daerah selatan yang diberi nama Kerajaan Yehuda. Setelah Raja Rehabeam, kerajaan Yehuda
diperintah oleh Raja Apiam, kemudian Raja Asa, dan setelah itu raja yang keempat, yaitu Raja Yosafat. Nah, ini peta kerajaannya bisa teman-teman lihat. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Terima kasih Momo untuk penjelasannya. Sama-sama, Lamse. Adik-adik, kisah Raja Yosafat ini ada di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di 2 Tawarik pasal 17 sampai 20. Ayo kita dengar ceritanya sama-sama. Ayo. Raja Yosafat berumur 35 tahun pada saat dia menjadi raja, dan dia memerintah kerajaan Yehuda selama 25 tahun lamanya. Raja Yosafat adalah raja yang terkenal pandai dalam militer dan politik. Dia membangun benteng yang kokoh dan mempunyai tentara yang siap menjaga keamanan negaranya dari serangan kerajaan Israel di utara dan kerajaan lain di sekitar mereka, seperti Moab, Filistin, Amon, dan Aram. Selain itu, Raja Yosafat juga terkenal karena setia dan taat kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa tindakan Raja Yosafat. Yang pertama, ia menghancurkan patung-patung berhala dan bukit pengorbanan. Hal ini sangat sulit karena masih banyak rakyatnya yang diam-diam tetap menyembah berhala. Tetapi Raja Yosafat bertekad membuat rakyatnya mempunyai kesadaran mengenai ibadah yang benar. Dan kedua, ia mengutus orang-orang Lewi dan imam-imam ke seluruh pelosok negeri untuk mengajarkan firman Tuhan kepada semua rakyatnya. Raja Yosafat ingin bangsa Yehuda bukan hanya mempunyai pertahanan dan tentara yang kuat, tapi juga punya iman yang kuat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, pada saat kerajaan Yehuda akan diserang oleh kerajaan lain, maka Raja Yosafat mengajak seluruh rakyatnya berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Karena kesetiaan dan ketaatan Raja Yosafat kepada Tuhan, maka Tuhan pun memberkati Raja Yosafat dan kerajaannya menjadi semakin kokoh. Dia semakin dihormati rakyatnya, dan bahkan kerajaan di sekeliling Yehuda juga sangat menghormati dan takut kepada Raja Yosafat. Mereka tidak berani berperang melawan kerajaan Yehuda. Raja-raja dari kerajaan Filistin, Arab, dan kerajaan sekeliling Yehuda juga memberikan persembahan berupa uang emas dan perak serta hewan ternak kepada Raja Yosafat sebagai tanda penghormatan kepada Raja Yosafat. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah seorang Raja Yosafat? Yang pertama, kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Masuk bersandar kepada Tuhan ini ialah kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Pada saat kita susah maupun pada saat kita senang. Pada saat kita susah, kita meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Misalnya adik-adik pada waktu sakit atau pada waktu sedih, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan yang tolong adik-adik supaya adik-adik bisa sembuh dari sakitnya melalui obat yang sudah adik-adik makan. Ataupun pada saat kita senang, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Misalnya pada saat adik-adik juara kelas, adik-adik bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati adik-adik sehingga adik-adik bisa menjadi juara kelas ataupun mendapatkan hadiah. Kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kecerdasan dan kekayaan yang kita miliki itu adalah semua berkat dari Tuhan. Seperti Raja Yosafat yang mempunyai kekayaan yang banyak dan dihormati oleh seluruh orang itu karena berkat dari Tuhan, karena dia selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Sama seperti kita semua pada waktu kita mempunyai kekayaan yang lebih atau adik-adik mempunyai kecerdasan yang lebih dari teman-teman yang lain, kita tidak boleh sombong, tapi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus berani dan tegas terhadap apa yang kita lakukan. Selama apa yang kita lakukan itu adalah hal yang benar, sama seperti Raja Yosafat. Dia berani dan tegas bertindak membuang semua berhala-berhala yang ada di kota negara Yehuda, karena dia ingin rakyatnya balik menyembah kepada Tuhan, sehingga dia selalu disiplin kepada rakyatnya semua. Dia mengirimkan semua guru-guru untuk rakyatnya supaya bisa belajar firman Tuhan. Iya, Momo. Momo juga pengen seperti Raja Yosafat yang diberkati Tuhan.
Lause. Belum bisa buat apa-apa seperti Raja Yosafat. Lagian zamannya juga udah beda. Sekarang gak ada perempuan lagi. Tentu bisa dong Momo, justru kita harus belajar setia dan taat kepada Tuhan selagi kita masih kecil, sehingga kita terbawa dan terlatih sampai besar mempunyai iman yang kuat dan tahan godaan. Iya Lause, apalagi sekarang ini teman-teman Momo lagi seru-serunya main game online yang lagi viral itu loh Lause. Game apa itu Mo? Yang namanya Among Us. Oh, Momo diajak main terus. Jadinya kadang suka lupa deh sama tugas yang lain. Hehe. wah Momo, sebenarnya main game itu boleh-boleh saja adik-adik, apalagi di saat seperti ini kita tidak bisa kemana-mana sehingga kita butuh hiburan. Tapi harus ingat waktu. Terkadang main game itu membuat kita lupa segalanya. Kita lupa makan, lupa mandi, lupa belajar, dan terlebih lagi kita lupa berdoa kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, langsung mau tanya, kira-kira di sini siapa yang masih disuruh-suruh mamanya untuk makan, untuk mandi, untuk belajar? Ayo. Kalau Momo gimana? Momo pernah Lause. Oh, jadi Momo pernah disuruh-suruh sama mamanya. Momo, ayo makan. Momo, ayo mandi. Momo, ayo belajar, gitu ya. Pernah Lause. Oh, oke adik-adik, kita belajar supaya tidak disuruh-suruh lagi sama orang tua. Ya, kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Kita belajar supaya kita bisa membagi waktu untuk belajar, untuk bermain, untuk membantu orang tua, untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Apalagi sekarang adik-adik semua sudah sekolah online, tidak lagi pergi ke sekolah. Jadi adik-adik mempunyai lebih banyak waktu di rumah. Pergunakan waktu yang adik-adik miliki dengan baik. Adik-adik belajar membagi waktu sehingga bisa mengatur hidup adik-adik dengan baik. Begitu. Oke, Momo? Oke Lause, mulai sekarang Momo mau belajar untuk disiplin dan taat kepada Tuhan, sehingga Momo bisa jadi anak yang disayang Tuhan dan semua orang. Pintar. Adik-adik juga kita semua harus berjanji agar kita bisa taat dan disiplin kepada apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mau disiplin dalam membagi waktu kita sehingga kita tidak bermalas-malasan, tapi kita tetap boleh rajin, boleh setia kepada Tuhan, dan ingat harus tetap berdoa kepada Tuhan pada saat senang maupun pada saat susah. Nah, yuk kita semua kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui Lause yang bercerita. Kiranya kami juga boleh seperti Raja Yosafat yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu meminta petunjuk dari Tuhan sehingga hidupnya selalu diberkati Tuhan. Kami juga ingin selalu berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa dulu adik-adik semua. Bye. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dari Lause ini. Sekarang kita memberi persembahan. Persembahannya bisa ditransfer ke rekening gereja, atau sekarang adik-adik masukin ke dalam amplop, lalu ketika orang tua adik-adik datang ke gereja bisa langsung dikasih. Sekarang kita mau nyanyi lagu persembahan ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kiranya Tuhan terima
Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali lagi di hadapan-Mu. Kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan itu kecil ataupun besar, kiranya itu dapat melebarkan kerajaan surga-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas selama ini Tuhan. Engkau juga menjaga kami selama masa pandemi ini, sehingga kami tetap sehat dan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami doa, amin. Nah, adik-adik semua, tadi kan kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Meskipun lewat online seperti ini, tetap seru ya. Ya kan, Mas Lucy? Iya, jadi langsung mau ingatin adik-adik di rumah, kita tetap semangat ya mengikuti sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!